ketemu lagi dengan Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita mau ngebahas tentang penyajian data, di mana penyajian data yang akan kita bahas hari ini adalah pembahasan soal-soalnya. Yuk kita simak. Perhatikan tabel frekuensi nilai ulangan matematika siswa kelas 7. Yang ditanya adalah banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika. Kalau katanya banyak siswa, berarti ini berbicara tentang frekuensi. Nah, berarti total dari frekuensinya. Kita tinggal jumlahin. Ya, ini berapa tuh? 7. Jumlahin lagi, 59. Kita jumlahin. Berapa tuh? 36. Nih, 2. Kita jumlahin lagi sampai dapat totalnya. Ya, ini berapa nih? 66. Kemudian ini 38. Udah, tinggal kita jumlahin. 104. Maka banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika adalah 104 orang. Perhatikan tabel nilai ujian IPA berikut. Seorang siswa dinyatakan lulus jika nilai ujiannya sekurang-kurangnya adalah 70. Kalau katanya sekurang-kurangnya berarti ini adalah KKM. KKM-nya adalah 70. Banyak siswa yang lulus adalah kalau KKM-nya 70, berarti 70 ke atas lulus gitu ya. Berarti ini ke bawah. Tinggal jumlahin. Berapa tuh? 18, ini 6. 18 tambah 6, 24. Berarti banyak siswa yang lulus adalah 24 siswa. Perhatikan diagram garis berikut. Banyak siswa di kelas 7. Kalau katanya banyak, berarti kita perhatikan frekuensi ya. Kita lihat untuk nilai, ini nilai yang di bawah. Nilai 5 jumlahnya adalah 15 orang. Kemudian untuk nilai 6 jumlahnya ada 10. Ini misif itu di sini ya. 15, 10. Kalau nilainya 7 jumlahnya adalah 25. Kalau nilai 8, jumlahnya ada 20. Kalau nilai 9, jumlahnya ada 5. Tinggal dijumlahin aja. Katanya banyak siswa kelas 7. Dah, tambahin. 5 tambah 15 tambah 5, 20. 40, 50. Berapa itu? 50 tambah 25. Jadi 75 siswa. Gitu ya. Diagram berikut menunjukkan data nilai ulangan matematika Vivian. Jika jumlah kelima ulangan matematikanya adalah 43, ini ulangannya ada 5 kali, 1 sampai 5. Katanya jumlahnya 43, maka selisih, kalau selisih berarti dikurang. Selisih nilai ulangan ke-1 dan ke-2 adalah berapa? Jumlahnya 43 nih. Berarti kita anggap aja ini adalah X gitu ya. Berarti X tambah 9,5 tambah 9 tambah 8 tambah 10 adalah 43. Berarti ini jadi X tambah berapa itu? Ini 17 tambah 10 berapa tuh? 27. 27 tambah 9,5 berarti 36,5 sama dengan 43. Maka nilai X itu adalah nilai ulangan yang pertama. 43 kurang 36,5. Maka X-nya adalah berapa itu? 6,5. Ini adalah ulangan yang pertama. Yang ditanyanya adalah selisih pertama dan kedua. Berarti yang kedua kita kurangi dengan yang pertama. Yang kedua 9,5. 9,5 kita kurang dengan 6,5. Maka selisihnya adalah 3. Jawabannya ayam. Jika jumlah seluruh orang tua SMPK 5 adalah 660 semua ya katanya. Semua, seluruh. Jumlah orang tua siswa yang memiliki pekerjaan sebagai pengusaha. Kita cari mana pengusaha ini. Kan ini dalam bentuk persen tuh. Berarti kalau dalam bentuk persen totalnya adalah 100%. Nah, yang dikasih tahu seluruh. Berarti kita nanti pakai per 100% gitu ya. Nah, berarti kita cari pengusaha dulu. Berapa?
berapa persen itu pengusaha? Berarti harus kita tambahin. Kalau kalian bisa langsung silahkan ya. Berarti kita tambahin 35% tambah pengusaha tambah 20% tambah 16% tambah 14% harus menjadi 100% gitu ya. Nah, berarti P tambah. Kita tambahin ini. 16 tambah 14, 30. Tambah 20, 50. Tambah 35, 85%. Sama dengan 100%. Maka pengusahanya adalah 100%, kita kurangi 85%. Maka si pengusahanya adalah 15%. Nah, persenan pengusaha ada 15%. Yang ditanya berapa jumlahnya gitu ya. Berarti kita cari pengusaha itu adalah 15%. Yang ditanya selalu di atas. Dibagi seluruhnya karena dikasih tahu seluruhnya. Seluruhnya adalah 100%. Kemudian kita kali 660. Udah, ini tinggal dicoret-coret. Persennya habis. Ini 0 kemari habis gitu ya. Bagi 5 dapat 3, bagi 5 dapat 2. Kemudian bisa dicoret lagi nih. Lihat. 2 dengan 66 dapat berapa tuh? 2 dengan 66 dapat 33 gitu ya. Nah, maka pengusahanya adalah 99 orang. Gitu. Jawabannya adalah bola. Data nilai ujian suatu mata pelajaran disajikan dalam tabel ini. Jika 16% siswa tidak lulus, nilai batas kelulusannya adalah berapa? Yang ditanya KKM-nya. Berarti kita harus tahu dulu 16% itu berapa orang gitu ya. Maka dari situ kita harus tahu berapa total siswanya, berapa total orang yang mengikuti ujian itu gitu. Kita jumlahin aja. 3 tambah 2, 5. Tambah 5, 10. Tambah 10, 20. Ini berapa nih? 30. 20 tambah 30, 50. Maka totalnya adalah 50 siswa. Berarti kita harus tahu berapa yang tidak lulus. Berarti tidak lulus itu 16%. Dia pakai persentase gitu ya. Berarti kita pakai per 100% karena kita tahu totalnya 50 orang. Kita kali 50. Dah, ini tinggal dicari aja. Berarti nanti kita peroleh lah, ini habis. 100 dengan 50 dapat 2. 2 dengan 16 dapat 8. Maka yang tidak lulus ada 8 siswa. Nah, mari kita periksa. Ini tadi 5 dengan 3 kan dijumlahin 8. Tidak lulus adalah 8 orang dengan nilai 5 dan nilai 6. Maka minimalnya berapa? 7, karena 7 masih lulus gitu ya. Maka KKM-nya adalah nilai 7 gitu. Jika mencatat suhu Celcius di kamarnya setiap 2 jam selama 12 jam pada siang hari sampai tengah malam, hasil pengamatannya dalam bentuk ini. Perkiraan suhu di kamar Jessica pada pukul 23. Ini pukul, ini suhu gitu. Mari kita lihat. 23 katanya ya. Ini 22, berarti di sini 23. Kita tarik. Nih, berarti kemungkinan dia ada di sini. Kalau 23 berarti dia berapa derajat? 20 derajat Celcius. Hanya melihat aja loh ini, ya. Pernyataan berikut yang tidak benar. Katanya diagram berikut menunjukkan hubungan antara waktu dan suhu pada satu hari di Eropa. Kita periksa. Pukul 15 sampai pukul 18 suhu turun 6 derajat. Kita lihat. Ini waktu, ini suhu. Pukul 15 sampai 18. Ya, benar ya, suhunya turun. Turun, tapi berapa banyak? Yang di 15 itu 10. Yang di 18 itu 4. Turun sebanyak 6 derajat Celcius. Benar, ya.
Dari pukul 6 sampai pukul 9 suhunya naik 10 derajat Celcius. Ini 6 nih, 6 ada di minus 8, 9 ada di minus 2. Benar dia naik, tapi benar gak naiknya 10? Berarti ini yang akhir dulu ya, berarti minus 2 dikurang minus 8, berapa tuh? Minus 2 tambah 8, jadinya 6 derajat Celcius. Wah, ternyata salah. Karena jawaban dia adalah 10 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah bola. Kalau nggak percaya, kita periksa aja lagi yang D. Kita periksa deh yang D. Dari pukul 12 sampai pukul 15 suhunya naik 4. 12 sampai 15. 12 di sini. 15 di sini. 12 6. Jelas ya, naik 4. Kalau ini 9 sampai 12, ini 9, minus 2 sampai 12, minus 2 sampai 12, berapa itu? Berarti 6 kurang minus 2, berarti 6 tambah 2, 8 derajat Celcius, benar. Itu ya, maka jawabannya bola. Diagram batang berikut menggambarkan data nilai ujian IPA dari 39 siswa di kelas 7B. Seorang siswa dinyatakan lulus jika telah mencapai nilai minimum 6. Berarti KKM-nya adalah 6. Kita buat di sini ya, KKM 6. Selisih P dan Q adalah 4. Mana P, Q? Oh, ini frekuensi, berarti banyaknya ada 4 orang ketika diselisihkan. Banyak siswa yang tidak lulus, yang ditanya berarti yang di bawah KKM ya, karena tidak lulus. Nah, berarti kita harus tahu dulu berapa jumlah orangnya ini. Ingat bahwa totalnya tadi 39, maka kita periksa. Kalau nilai 40 sebanyak Q, kalau 50 sebanyak P, kalau 60 sebanyak 12, kalau 70 sebanyak 9, kalau 80 sebanyak P lagi, kalau 90 sebanyak 1 orang. Ingat bahwa sudah dikasih tahu P kurang Q adalah 4. Nah, berarti kita harus cari nih. Ketika semua dijumlahkan hasilnya harus 39. Maka Q tambah P tambah 12 tambah 9 tambah P tambah 1 harus 39 gitu ya. Maka jadi Q tambah P tambah P 2P gitu ya. Nih, Miss Vivi tandain. P tambah P adalah 2P. Tuh. Terus tambah 12 tambah 9 tambah 1. 9 tambah 1 10 tambah 12 22 sama dengan 39. Maka ini jadi Q tambah 2P sama dengan 39 dikurang 22. Berarti Q tambah 2P adalah berapa tuh? 39 kurang 22. Dapat 17 gitu ya. Nah, dari sini berarti kita bisa menggunakan persamaan. Kalian udah pernah belum belajar persamaan eliminasi substitusi? Ini 1, ini 2 gitu ya. Berarti kita eliminasi 1, 2. Mis singkat ya. Eliminasi. Harusnya eli gitu ya. 1 dan 2. Mungkin ini belum masuk karena kita masih di kelas 7. Nanti di kelas 8 lebih dimantapkan lagi. Oke? Berarti ini P kurang Q adalah 4. Berarti ini 2P tambah Q adalah 17. Nah, kita lihat yang punya koefisiennya sama. Si Q dia kan. Berarti kita lihat tandanya beda. Berarti ini harus dijumlahkan. Mari kita jumlahkan mereka. Berarti ini habis ya. Berarti jadi 3P sama dengan 21. Maka P-nya adalah 21 per 3. Maka P-nya adalah 7. Kita periksa. P-nya adalah 7, berarti kita bisa substitusi ya. Yang katanya tadi P kurang Q sama dengan 4, maka P-nya 7. 7 kurang Q sama dengan 4. Berarti min Q sama dengan 4 kurang 7. Maka min Q adalah min 3. Sehingga Q-nya adalah 3 orang.
Mari kita tulis Q-nya 3, P-nya 7, gitu ya. Katanya banyak siswa yang enggak lulus, minimalnya 60. Berarti untuk nilai 40 dan 50 itu enggak lulus, gitu ya. Nah, berarti tinggal kita jumlahin 3 dengan 7. Berapa tuh? 10. Berarti 10 orang yang enggak lulus, gitu. Persentase banyak siswa yang menyukai warna orange dan warna merah. Orange dan merah. Kita lihatlah orange-nya ada berapa tuh? Orange-nya ada 5 orang. Merah mudanya ada 4 orang. Berarti total yang suka merah muda dengan orange adalah 9 orang, gitu ya. Ini harus dipegang dulu. Nah, dia minta dalam bentuk persentase, berarti persentase maksimalnya kan 100% tuh. Nah, berarti kita harus tahu frekuensi totalnya berapa. Berarti total semua orang yang menyukai warna-warna itu ada berapa, gitu ya. Berarti kita periksa. Ini 6. Untuk yang warna kuning ada 3, warna hijau ada 3. Yang warna biru ada 2, yang warna ungu ada 2, yang warna coklat ada 5. Nah, dari sini kita jumlahkan dulu semua. Berarti kita buat nanti di sini totalnya, total orangnya ada berapa gitu ya. Nih, 5 tambah 5, 10. Cara cepat aja. 6 tambah 4, 10. Berarti 20. Ini kemari tambah 5, 25. Ini kemari tambah 5, 30. Berarti total orangnya ada 30 orang. Berarti kita carilah persentase untuk merah muda tambah orange, MMO ya. Berarti ini 9/30 kita kali dengan 100%. Oke, ini tinggal dicoret-coret. 9 dengan 30. Dapat berapa itu bagi-bagi 3? 10 bagi 3, 3. Ini kemari habis. Berarti ada 30% gitu. Jawabannya cacing. Nah, siswa kelas 7B ditanya tentang banyak buku yang mereka baca selama libur. Hasil surveinya ditunjukkan dalam diagram ini. Banyak siswa yang membaca buku lebih atau sama dengan 2. Berarti lebih atau sama dengan 2. Siapakah dia? Kita lihat, berarti 2 ikut ya. 2 untuk baca 2 buku, 3 buku, dan 4 buku. Kita periksa. 2 buku 12. 3 buku 8. 4 buku ada 5. Berarti tinggal dijumlahin nih. 20 tambah 5, 25. Berarti ada 25 siswa. Diagram lingkaran berikut menggambarkan data bidang studi yang disukai siswa SMPK 5. Jika banyak siswa yang menyukai TIK ada 44. Siswa yang menyukai bahasa Inggris adalah, nah berarti kita membandingkan TIK dengan bahasa Inggris. Ini dalam bentuk derajat, berarti kita harus tahu berapa derajat yang bahasa Inggris gitu ya. Nah berarti kita tinggal jumlahin. Berarti ini musik tambah TIK tambah PPKN tambah bahasa Inggris harus berapa derajat? 360 derajat. Kita substitusiin. 57 derajat tambah 66 derajat tambah 81 derajat tambah bahasa Inggris harus 360 derajat. Berarti kita jumlahin dulu nih ya. Kita jumlahkan aja 57 tambah 66. Apa itu? 31. 123 tambah 81, 401, 204. Berarti ini 204 derajat tambah bahasa Inggris harus 360 derajat. Maka bahasa Inggrisnya berapa derajat? 360 derajat dikurang 204 derajat. Berapa tuh? Kalau bingung udah kurangi aja. 360 kurang 204. Kurangin 10. 5. 10 kurang 4. 6. 5 kurang 0, 5.
3 kurang 2, 1. Berarti ini adalah 156 derajat. Untuk bahasa Inggris, berarti banyaknya yang menyukai bahasa Inggris adalah berapa? Berarti sekarang kita cari orangnya. Berapa orang yang suka bahasa Inggris gitu ya? Karena bahasa Inggris yang ditanya, maka bahasa Inggris lah yang ditulis. 156 per tik yang diketahui. Tiknya ada 66. Berarti 66 derajat kita kali dengan 44. Nah, ini tinggal dicoret-coret. Bagi 11, 6. Bagi 11 dapat 4. Bagi 2, 3. Bagi 2, 2. 156 bagi 3. Bisa kan ini? Bisa dong, ya. 156 bagi 3 dapat berapa itu? 52. Nah, berarti yang bahasa Inggrisnya adalah 52 kita kali 2. Maka banyak orang yang menyukai bahasa Inggris adalah 104 siswa. Jawabannya adalah cacing. Diagram berikut menyajikan data kegiatan. Jika banyak siswa yang mengikuti kegiatan pencinta alam 20 lebih banyak dari yang menyukai KIR. Oh, ini adalah tanda-tanda yang diketahui. Berarti pencinta alam jumlahnya adalah 20 lebih banyak daripada KIR. KIR itu apa? Kegiatan apa itu KIR? KIR lah pokoknya ya, kegiatan ekstrakurikuler yang disingkat dengan KIR. Oke, banyak siswa yang menyukai paduan suara. Paduan suara berapa? Nah, kita harus tahu berapa derajat ini semua. Kalau pencinta alam sudah pasti ini adalah 90 derajat ya, karena dia siku-siku. Nah, berarti KIR itu berapa derajat? KIR adalah berapa derajat? Coba kita lihat. 90 derajat. 30 tambah 60, 90. Tambah 120. Berarti 90 tambah 90, 180 ya. Maka 180 ditambah 120 derajat. Ini adalah 300 derajat. Berarti KIR-nya adalah 60 derajat. Berarti KIR dengan paduan suara jumlah derajatnya adalah sama. Maka kalau dapat berapa banyak yang ikut KIR, dapat juga lah berapa banyak yang ikut paduan suara gitu ya. Nah, dari sini udah ada nih, pencinta alam adalah 20 lebih banyak daripada KIR gitu ya. Nah, maka kita bisa cari KIR berapa. KIR bisa kita peroleh dari, ingat, yang diketahui yang di atas. Berarti 60 derajat kita bandingkan dengan pencinta alam. Pencinta alam adalah 90 derajat. Kita kali dengan berapa banyak pencinta alam? 20 ditambah KIR. Gitu ya. Nah, berarti ini tinggal dicoret-coret. Jadi kita tuh membandingkan apa yang diketahui gitu. Nggak usah bingung. Bagi 3, 2. Bagi 3, 3. Nah, ini tinggal kali silang. Berarti 3 KIR sama dengan 2 kali 20 tambah KIR. Balik lagi, ini menjadi persamaan linier ya. Berarti 3 kali KIR sama dengan kaliin ke dalam. Berarti jadi 40 tambah 2 KIR. Maka ini 3 KIR kurang 2 KIR sama dengan 40. Maka KIR adalah 40 siswa. Ya, ini 3 kurang 2 jadi 1. KIR-nya ada 40 siswa. Ingat bahwa KIR dan paduan suara sama-sama 60 derajat. Maka paduan suaranya nggak usah dicari. Udah pasti sama dengan padus. 40 siswa gitu. Oke? Jadi kerjakan apa yang diketahui. Dari 500 siswa SMP Kalam Kudus yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ditunjuk pada diagram ini. Katanya, banyak siswa peserta ekskul voli dan tenis meja. Ini voli ada, tenis meja mana? Oh ini, tenis meja berapa? Berarti voli tambah tenis meja gitu ya. Kalau voli tambah tenis meja berarti kita harus tahu berapa persennya gitu ya. Berapa persen voli tambah tenis meja?
Kalau mau dijumlahkan boleh, kalau langsung boleh. Miss Vivi mau langsung deh. Ini 35 tambah 25 tambah 35 berapa tuh? 60. 60% tambah 20 80%. Maka si voli tambah tenis meja adalah 20%. Yang ditanya banyak orangnya, berarti banyak orang voli dan tenis meja adalah 20%. Karena bentuk persen berarti ini jadi per 100%, kita kali dengan, ini ada ya 500 siswa dikali 500, maka kita perolehlah, ini tinggal coret-coret saja, habis kemari, ini habis 12 berarti tinggal 20 kali 5. 20 kali 5 berapa? 100 siswa. Maka yang menyukai, yang mengikuti atau anggota dari voli dan tenis meja adalah 100 siswa. Oke, ini ada lagi. Diketahui banyak siswa yang menyukai IPA, 5 siswa lebih banyak dari banyak siswa yang menyukai matematika. IPA katanya 5 lebih banyak dari matematika. Berarti kita tulis saya di sini ya. 5 tambah matematika. Nah, jika seluruh siswanya 60, maka banyak siswa yang menyukai matematika adalah berapa? Berarti, kalau bentuk soal seperti ini, kita harus tahu dulu berapa orang sih yang suka bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, ini kan persennya udah ada tuh. Berarti kita bisa cari bahasa Inggris tambah bahasa Indonesia itu adalah berapa persen? 25 tambah 20, 45%. Berarti banyak orang yang suka being dan BI berapa? 45%. Kita bagi berapa? Karena seluruhnya diketahui berarti 100%. Nah, kemudian kita kali 60. Maka banyaknya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia adalah, ini habis ya. Ini habis kemari, ini bagi 52, bagi 59. Ini habis, dapat 3, berarti 9 kali 3, 27 siswa. 27 siswa lah yang suka bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, berarti yang suka IPA tambah matematika itu adalah berapa? Nah, berapa itu? Tinggal kita kurangi, bahwa seluruhnya tadi adalah 60. Berarti 60 kita kurangi dengan 27. Maka yang suka IPA dan matematika adalah berapa tuh? 33 siswa. Gitu ya. 33 siswa. Sekarang yang ditanya adalah banyak yang suka matematika. Nah, berarti kita pakai yang ini tadi. IPA adalah berapa? 5 tambah matematika. Boleh langsung dimari juga boleh. Berarti 5 tambah matematika adalah 33 siswa. Berarti ini jadi 5 tambah 2M sama dengan 33. Maka 2M adalah 33 kurang 5, berarti 2M sama dengan 28. Maka yang suka matematika adalah 28 dibagi 2, yaitu 14 siswa. Oke, berarti 14 siswa lah yang suka matematika.